Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai query SQL, yang dimana kita akan membahas mengenai between. Baik, between itu adalah sebuah perintah SQL yang digunakan untuk membantu perintah SQL lainnya. Perintah SQL lainnya yang di sini yang saya maksud adalah CRUD dan select. CRUD itu apa? Create, update, dan delete. Select itu maksudnya adalah untuk menampilkan data. Namun biasanya between ini sering digunakan di select ya, tapi bisa juga di update maupun delete. Create kayaknya sih jarang ya, nggak bisa sih kayaknya kalau create. Nah, between ini kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah antara. Jadi misalkan kita menampilkan data dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu misalnya. Nah, berarti select tabel ini from tabel ini between dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi between ini digunakan untuk menampilkan data di antara tanggal tersebut. Jadi antara maksudnya between ya. Kita langsung aja ke bagaimana cara penggunaannya ya supaya lebih jelas. Nah, pertama kita akan coba di perintah select ya. Jadi di sini kita akan menampilkan data invoice ini ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang dimana karena data yang cuma ada tanggal 10 dan 11, kalau misalkan kita menampilkan tanggal dari 1 sampai tanggal 10, berarti dia hanya akan tampil di tanggal 10 saja. Jadi perintah SQL-nya adalah select from tabel invoice supplier, ya nama tabelnya, kemudian where tanggal invoice-nya, between dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita jalankan aplikasi, jalankan query-nya. Oke, mau ya, kalau misalkan sampai tanggal 11 ya, tinggal ganti tanggalnya dan jalankan. Seperti ini. Contoh kedua pada perintah update ya. Jadi update tabel invoice supplier yang dimana saya di sini akan mengubah status PRF menjadi 1 ya antara tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan 12 2020. Ini ya. Kita coba. Sorry, kekurangan ya perintahnya. Oke, kita jalankan. Sukses ya, perintahnya sukses atau mau berjalan, berarti dia harusnya dari tanggal 1 sampai 10 ya. Ini dan ini kan udah ke-update ya status PRF-nya. Berarti yang di tanggal 2 ini harusnya dia ke-update jadi 1. Oke, coba kita refresh. Oke, ini ya tanggal 2 ke-update jadi 1. Oke, kita akan coba di sini di perintah delete ya. Dimana kita akan mendelete data dari tabel invoice supplier dari tanggal 1 sampai tanggal 2 bulan 12. Yang dimana kalau kita lihat datanya berarti yang dihapus ini adalah ini ya, yang paling pertama ini dari tanggal, karena hanya ini yang berada di antara tanggal 1 dan tanggal 2 yaitu tanggal 2 ya. Kita coba jalankan query-nya. Sukses. Kita refresh datanya terhapus ya. Nah, satu lagi, between ini kan di antara. Nah, kalau tidak di antara, kita letakkan not di depan between, seperti ini ya, not between. Jadi kalau kita buat not between antara tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan 12, maka selain di antara tanggal 1 sampai 10 yang akan tampil datanya di tabel supplier ini. Coba kita lihat dulu datanya, berarti kalau selain antara tanggal 1 sampai tanggal 10, maka tanggal 11 yang akan tampil ya.
berarti select from tabel info supplier where tanggal info supplier not between atau tidak di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini kita jalankan tanggal 11. So, kesimpulannya adalah jika kalian bingung ya untuk mencari bagaimana caranya atau bagaimana membuat sintak untuk dapat menampilkan data dari tanggal tertentu ya, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tidak di antara tanggal tersebut, bisa kalian gunakan between. Jadi between ini bisa digunakan di select, update maupun delete. Kayaknya kalau create nggak mungkin ya, karena create itu kan berarti kita memasukkan data pertama kali. Kalau kita memasukkan data pertama kali, otomatis dia nggak mungkin ada where dong. Ya nggak, gimana maksudnya ada where? Where itu hanya bisa dilakukan ketika datanya sudah tersimpan di dalam database. Jadi where itu nggak bisa dilakukan ketika datanya belum tersimpan di database. So create tidak bisa dipakai di between. Itu sih yang saya pahami, tapi kalau misalkan kalian memiliki pemikiran lain, silahkan komen di kolom komentar di bawah. So, sekian untuk hari ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.